Shalom para pecinta firman Tuhan dimanapun Anda berada. Senang sekali bisa berjumpa kembali di dalam program ini. Dan mari kita melanjutkan bahasan kita dari Injil Matius. Pengajaran Tuhan Yesus, kita sudah menyelesaikan Matius pasal 5. Kita sudah melanjutkan Matius pasal 6. Dan hari ini kita tiba di Matius pasal yang ke-7. Ayat yang pertama. Mari kita membaca firman Tuhan. Matius 7 ayat 1. Jangan kamu menghakimi, supaya kamu tidak dihakimi. Nah, sampai di sini biasanya ayat ini dikutip, bahkan sering dikutip. Tetapi sayangnya ada orang-orang yang menyalahgunakan ayat ini supaya bebas dari tugas di pengadilan di Amerika yang dikenal dengan jury duty. Seringkali orang menggunakan ayat ini berkata, saya tidak bisa menjadi anggota juri di sini karena Matius 7 ayat 1 berkata, jangan menghakimi. Atau ada juga yang menggunakannya untuk membela diri dari teguran. Biasanya orang ini kalau ditegur bilang, jangan menghakimi kamu. Ya, ditegur karena berbuat salah, sudah jangan menghakimi, dan sebagainya. Nah, itu sebabnya ada pentingnya kita melihat konteksnya, ayat 2 sampai ayat 5, supaya kita mengetahui sebetulnya apa yang Yesus sedang bahas di sini ayat 2. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Ayat 3, mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Ayat 4, bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Ayat 5, hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Jadi kita mendapatkan gambaran yang jelas. Membaca ayat 1, mungkin kita bisa pakai ayat itu atau perkataan Tuhan Yesus untuk menghindar dari teguran. Atau juga untuk memberi nasihat kepada orang lain, tetapi kadang-kadang maknanya keliru. Ada orang yang menganggap bahwa kalimat ini jangan menghakimi, artinya kita tidak boleh mengekspresikan pendapat kita terhadap apa yang orang katakan. Ada orang-orang yang menganggap kita tidak boleh menilai ajaran orang lain karena itu adalah menghakimi. Jadi demi yang namanya unity, demi yang namanya kesatuan tubuh Kristus, lalu kita dikasih tahu, jangan menghakimi bro. Ya, semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Ya, kemudian ada yang mengutip kalimat dari Rasul Paulus, entahkah dia memberitakan Injil dengan maksud yang baik atau dengan maksud yang tidak baik, yang penting nama Tuhan diberitakan. Ya, itu konteksnya berbeda Bapak Ibu. Kita nggak boleh comot. Ini sebabnya saya selalu menekankan betapa pentingnya memahami satu ayat dari konteksnya. Nah, pertanyaannya adalah, apakah ini yang dimaksud Yesus? Perhatikan ayat yang ke-15, bahkan Yesus berkata, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu. Tentunya hal itu dilakukan dengan pengujian. Bagaimana kita tahu seorang nabi itu palsu? Bagaimana kita tahu nubuat-nubuat dari seseorang itu tidak sesuai dengan firman Tuhan? Bagaimana kita tahu bahwa seseorang itu guru palsu atau nabi palsu? Kalau kita tidak boleh menggunakan pengujian sesuatu. Misalnya ada saksi Yehova yang datang ke rumah kita. Apakah kita tidak boleh menghakimi? Apakah kita tidak boleh menguji? Lalu kita terima saja, ya sudahlah demi nama, pokoknya unity. Atau ada orang dari kelompok yang lain, dari ajaran-ajaran sesat yang datang ke rumah dan hendak mengajak kita. Apakah kita menerima begitu saja? Tentunya tidak, bukan? Nah, perhatikan baik-baik bahwa menguji itu bukan suatu tindakan yang salah. Bahkan 1 Yohanes pasal 4 ayat 1 berkata, jangan percaya segala roh,
Tetapi ujilah roh-roh itu, apakah dia berasal dari Allah. Nah, kita diperintahkan untuk menguji. Jadi jangan selalu berkata kalau kita sedang menguji, kalau kita sedang menyatakan bahwa ajaran seseorang itu salah, tentunya dengan parameter-parameter yang sudah kita terapkan, lalu kita dihakimi dan berkata, sudah jangan menghakimi bro. Ya, yang penting urusin ajaranmu sendiri. Nah, kita nggak boleh begitu. Nah, suatu kesaksian, ada seorang hamba Tuhan yang mengajak kita untuk deklarasi. Mari kita deklarasikan, I am God. Saya adalah Tuhan, saya adalah Allah. Jelas kita nggak mau, jelas saya tidak mau. Tetapi ada orang yang kemudian berkata kepada saya, Pak, sudahlah Pak, jangan menghakimi. Ya, kalau dia salah, biar Tuhan yang tegur. Jangan menyentuh orang yang diurapi oleh Tuhan. Balik lagi, ini konteksnya apa? Kita harus belajar Alkitab dari konteksnya. Apa yang dimaksud jangan menyentuh orang yang diurapi? Nah, kalau ajaran yang salah, kita harus menyatakan salah. Kalau ajaran keliru, kalau kita sudah belajar firman Tuhan, kita harus membetulkan ajaran-ajaran yang keliru. Dari mana ayatnya yang mengajarkan bahwa kita mendeklarasikan bahwa kita ini Allah? Hanya karena Yesus di dalam kita, bukan serta-merta atau otomatis kita ini jadi Allah. Lalu kemudian mengajak juga mendeklarasikan, karena Yesus adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan, dan dia tinggal dalam hidup kita, maka kita berani berkata, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah kehidupan. Ini kan sesuatu yang salah. Karena kita bukan jalan, kita bukan kebenaran, kita bukan kehidupan. Yesuslah jalan dan kebenaran dan kehidupan. Tapi bagaimana kalau saya mengatakan ini ajaran yang salah, kemudian ada orang yang berkata, Pak, jangan menghakimi. Bahkan kalau kita belajar, ini sebabnya saya berkata, mengajak kita semua, ayo belajar Alkitab secara menyeluruh, secara komprehensif. Jangan satu ayat dicomot, terus kita pakai untuk menyerang orang lain. Roma pasal 16 ayat 17, Paulus berkata, tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara, supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima. Menimbulkan perpecahan dan godaan, sebab itu hindarilah mereka. Alkitab berkata dengan jelas, hindarilah mereka. Bahkan di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 14, Rasul Paulus jelas menyebut nama kok. 2 Timotius 4 ayat 14, Alexander, tukang tembaga itu telah banyak berbuat kejahatan terhadap aku. Tuhan akan membalasnya menurut perbuatannya. Lalu kita berkata, Rasul Paulus jangan menghakimi gitu, apalagi nyebut-nyebut nama. Ya kalau dia salah ya biar nanti Tuhan yang hukum, ya kan? Ya jangan gitu. Enggak begitu, Bapak Ibu. Bahkan bagaimana kalau kita melihat ada orang yang tinggal bersama tanpa menikah. Lalu kita menegur orang itu. Biasanya orang itu berbalik menegur kita dan berkata, sudah bro, jangan menghakimi. Urusi urusanmu sendiri, kamu juga orang berdosa kan? Dan ini terjadi di mana-mana. Ini terjadi di mana-mana. Ada orang berbuat salah, kita tegur, orang itu berbalik dan berkata, jangan menghakimi. Ada orang yang melanggar peraturan lalu lintas. Kita tegur, lalu orang itu berkata, jangan menghakimi. Gembala menegur jemaatnya yang tidak setia, yang hidupnya tidak sesuai firman Tuhan. Lalu gembalanya dinasihati oleh orang itu dan berkata, sudah Pak Gembala, jangan menghakimi. Istri menegur suami karena suami selalu pulang terlambat. Lalu suaminya berkata, sudah lama, jangan menghakimi. Orang tua menegur anaknya karena anaknya tidak belajar dengan baik. Anaknya berbalik dan berkata, sudahlah Pak, jangan menghakimi. Runyam dunia ini jadinya. Menegur itu bukan menghakimi. Alkitab berkata dengan jelas dalam surat Timotius, tegurlah dan nyatakanlah apa yang salah. Lalu bagaimana supaya kita dihindarkan dari penghakiman yang salah? Sekali lagi kita harus perhatikan konteksnya.
Matius pasal 7 berbicara tentang orang-orang Farisi yang munafik. Nah, kita bisa tahu itu kalau kita disiplin membaca Alkitab mulai Matius pasal 5 dan pasal 6. Kalau kita tiba-tiba melompat dan masuk di Matius pasal 7, ya wajar kita mengambil kesimpulan yang salah. Matius 5, Matius pasal 6, Yesus sudah menegur orang-orang Farisi. Kenapa? Karena mereka munafik, hipokrit. Kenapa? Mereka mencari-cari kesalahan kecil pada orang lain dan mengabaikan kekurangan, bahkan kekurangan yang besar dalam hidup kita. Ini yang dikatakan, mengapa engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui. Nah, orang munafik terus-menerus mencari kesalahan orang lain, tetapi dia tidak pernah mengkoreksi dirinya. Suatu kali Daud pernah ditegur oleh Nathan karena Daud berbuat berzina dengan istri Uria. Kemudian Nathan memberikan satu perumpamaan, ada orang miskin yang punya hanya satu domba, dan ada orang yang kaya punya banyak domba. Suatu kali orang kaya ini kedatangan tamu, tetapi orang kaya ini tidak mau mengambil dari dombanya. Sebaliknya orang kaya ini mengambil dombanya orang miskin, disembelih untuk dihidangkan kepada tamunya. Maka Daud berkata, orang itu pantas dihukum mati. Dan Nathan berkata, itulah kamu yang sudah berzina dengan mengambil istri Uria. Nah, inilah yang dimaksud oleh Tuhan Yesus. Jadi teguran bukan sesuatu yang salah. Yang salah adalah kalau kita ini munafik. Ya, kita sendiri masih berkubang di dalam dosa, tetapi kita terus mencari kesalahan orang lain dan kita tidak pernah membereskan hidup kita di hadapan Tuhan. Inilah yang namanya munafik. Nah, juga seharusnya kita tidak menilai dengan gegabah atau ceroboh. Apa yang dimaksud di sini? Artinya adalah kita menjadikan rumor itu sebagai fakta. Tidak boleh seperti itu. Kita terlalu gampang menilai motif orang lain. Dia kok duduknya kok di depan terus kalau ke gereja ya. Dia mungkin kepingin jadi majelis. Nah, ini kita akan menilai motif orang lain. Kita kan nggak tahu dia duduk di depan. Mungkin kalau dia duduk di belakang, kalau di gereja dia ngantuk. Itu sebabnya dia duduk di depan. Lebih baik ke gereja duduk di depan daripada duduk di belakang dan melakukan hal-hal yang lain. Inilah yang dinamakan gegabah. Atau juga kadang-kadang kita ini mengambil keputusan atau menilai sesuatu dengan tergesa-gesa. Ya, sebaliknya mencari dan mengumpulkan fakta lebih dahulu. Jangan asal menegur berdasarkan info dari orang lain tanpa validitas, tanpa kita menyelidiki apakah itu betul atau salah. Yohanes 7:24 berkata, jangan menghakimi menurut apa yang nampak, tetapi hakimilah dengan adil. Bahkan Alkitab berkata seperti itu. Jadi yang dilarang adalah menghakimi semena-mena, menghakimi dengan gegabah, menghakimi dengan tergesa-gesa. Dan banyak orang dihancurkan melalui jenis penghakiman seperti ini. Dan ini sering terjadi karena prasangka, tidak mempertimbangkan semua fakta, tetapi mengambil kesimpulan sehingga mengabaikan bukti-bukti tertentu dan kita sudah terlanjur menyebarkannya. Suatu hari saya pernah ditegur seseorang karena orang itu lihat saya jalan dengan cewek di dekat Konsulat Jenderal Indonesia di Los Angeles. Kemudian hari Minggu berikutnya saya berkhotbah di gereja itu dan orang-orang bertanya, Pak, Bapak katanya jalan sama cewek ya. Lalu saya penasaran, saya tanya cewek ini siapa? Katanya Bapak jalan sama cewek di dekat Konjen Indonesia di Wilshire Boulevard di LA. Wah, saya langsung kaget, tepuk jidat. Saya berkata, itu kan anak perempuan saya.
Nah, anak perempuan saya kan sudah bertumbuh besar. Orang itu nggak tahu kalau anak saya sudah bertumbuh. Ya. Nah, inilah yang namanya kadang-kadang kita ini terlalu gampang menilai tanpa menyelidiki lebih dahulu. Jadi sekali lagi, jangan menghakimi bukan berarti tidak boleh menegur. Jangan menghakimi bukan berarti tidak boleh mengkritik. Kalau kita tahu ada yang salah, kita harus tegur. Kalau kita tahu ada yang tidak betul, kita harus tidak segan mengkritik. Atau jangan menghakimi bukan berarti tidak boleh menguji. Kalau jelas ajaran itu salah, sesat, tidak sesuai dengan Alkitab, kita harus berani menyatakan apa yang salah. Menyatakan sesuatu itu salah dan sesat, bukan sesuatu yang salah kalau sudah disertai dengan bukti-bukti sesuai dengan yang dikatakan Alkitab. Jadi prinsipnya adalah mari kita menegur dengan maksud tujuan untuk menyatakan belas kasihan. Disiplin, bahkan disiplin gereja bukan dimaksud untuk menghancurkan seseorang. Tapi disiplin dimaksudkan untuk mengembalikan kita kepada jalan yang benar karena kita mengasihi. Kasih bukan berarti berdiam diri. Kasih adalah sesuatu yang aktif. Kasih bukan berarti apa saja yang dilakukan orang lain kita diamkan. Kasih bukan berarti kita mengaminkan semua yang dikatakan orang lain. Kasih adalah menegur. Kasih adalah menasihati. Kasih adalah membina. Kasih adalah meluruskan. Jadi sekali lagi, kita harus menempatkan ayat ini di tempat yang benar. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau mengampuni kami kalau sekian lamanya kami seringkali menghakimi orang. Hanya karena prasangka, hanya karena praduga, hanya karena kata orang. Ampuni kami kalau kami sudah menyakitkan orang lain. Tapi juga ampuni kami ya Tuhan kalau kami tidak bertindak sebagaimana mestinya. Kamu membiarkan orang yang bersalah terus dalam kesalahannya dan kami tidak berani menegur hanya karena kami takut dikatakan menghakimi. Ampuni kami juga Tuhan kalau kami terlalu gampang mengikuti suatu ajaran. Hanya karena ajaran ini disampaikan oleh orang-orang yang top, orang yang sering tampil di TV, orang yang menggembalakan jemaat yang besar ribuan. Lalu kami tidak berani menegur. Karena kami takut dikatakan menghakimi. Ampuni kami juga Tuhan, seringkali kami melihat ada orang lain yang sudah tinggal dalam dosa sekian lamanya. Dan kami berdiam diri. Tolong kami Tuhan, untuk kami sungguh-sungguh menjadi orang yang bertindak atas nama firman-Mu, bukan munafik, bukan melihat selumbar di mata orang lain, tetapi balok di mata kami sendiri, kami tidak lihat. Tapi juga jangan biarkan kami menjadi orang yang acuh tak acuh terhadap orang lain, membiarkan semuanya dengan dalih takut dikatakan menghakimi. Biarlah kami makin hari, makin diproses, dibentuk, menjadi seperti Yesus. Sehingga hidup kami bertindak sebagaimana Yesus bertindak. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau kekal selamanya. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, senang sekali sudah bersama-sama beberapa menit. Dan kita jumpa lagi di lain kesempatan. Doa saya, Tuhan memberkati apapun yang Anda kerjakan hari ini. Dan nama Tuhan dimuliakan. Amin.